Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Oke, sahabat kebahagiaan, kita ada di video singkat dan kita akan cek bersama-sama apa sih yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan untuk saat ini. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan berkaitan dari energinya dia, orang yang sedang kamu pikirkan? Ini adalah energinya dia secara general dan apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek untuk kartu yang pertama. Ada kartu The Magician. The Magician di dalam kartu tarot dipengaruhi oleh planet Merkurius yang mengindikasi tentang kedekatan kamu dengan dia secara komunikasi. Dari bahasa cintanya dia atau bahasa kasihnya dia memang sangat erat dengan bahasa kasih komunikasi. Dia memang merasa nyaman ketika ngejalin hubungan bersama sahabat kebahagiaan. Kunci dari hubungan ini memang pilarnya dari komunikasi. Semakin kalian dekat untuk berkomunikasi, hubungan kalian akan semakin intim. Dia merasakan hal yang sama. Sahabat kebahagiaan adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan sebuah kenyamanan dari segi komunikasi, bisa saling tukar ide di situ. Tukar ide, dan ketika dia berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan, orang ini akan memunculkan sisi kreativitas. Karena sahabat kebahagiaan ini bisa memicu tentang hal-hal yang berkaitan dari segi kreativitasnya dia. Ada untungnya ya sahabat kebahagiaan ya, ketika kalian ngobrol sesuatu di sini, dia bisa menciptakan ide dari bahan-bahan yang kalian obrolkan. Artinya obrolan kalian adalah obrolan-obrolan yang cukup bermanfaat ya. Lalu ada energi apa? Ada kartu Death. Oke, ternyata benar ya sahabat kebahagiaan, dia itu adalah tipikal orang yang bisa bertransformasi ketika kenal dengan sahabat kebahagiaan. Kalau ngejalin hubungan, komunikasinya itu klik banget, nyambung banget. Pasti banyak ide yang diutarakan dan dia memang selalu meminta pendapat dan masukan dari sahabat kebahagiaan. Jika misalkan sahabat kebahagiaan merasakan dia selalu meminta pendapat dari kamu, artinya orang ini memang tertarik dengan kamu. Dan death ini bukan hanya tentang sesuatu hal yang diakhiri ya, tapi tentang sebuah transformasi dalam hidupnya dia. Dia bisa bertransformasi menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang bermanfaat lagi, penuh ide dan kreativitas ketika mengenal sahabat kebahagiaan. Bisa dibilang sahabat kebahagiaan ini adalah sumber inspirasinya dia, terutama dari segi emosional dan perasaan. Semakin suasana hatinya dia nyaman dengan sahabat kebahagiaan, dia bisa memunculkan sisi kreativitas dalam hidupnya dia. Dan selanjutnya ada kartu The Fool ya. The Fool ini juga berkaitan dari sebuah pengalaman dan sesuatu hal yang sifatnya positif ya sahabat kebahagiaan. The Fool ini adalah sebuah awal ketika dia mungkin dulu dalam manajemen kehidupannya dia tuh orangnya yang tidak teratur, tidak ada yang mau mendengarkan diri dia, tidak ada yang bisa berbagi cerita dengan diri dia. Tapi ketika kenal sahabat kebahagiaan, dia seperti di-charge lagi dan ada sesuatu hal yang berubah drastis dari orang ini. Karena sahabat kebahagiaan ini adalah tipikal orang yang bisa mengajari, kamu adalah tipikal orang yang sabar, sehingga dia merasakan banyak sekali perubahan dan manfaat ketika kenal kamu. Dan The Fool ini mengindikasi bahwa ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan ini adalah awal pertamanya dia bisa merasa dicintai dan juga mencintai sahabat kebahagiaan. Sistemnya adalah, dulu dia adalah tipikal orang yang selalu dikejar. Dan untuk saat ini, dia ngerasain bahwa dia mengejar sahabat kebahagiaan sebagai simbol bahwa dia ngerasa nyaman sama kamu. Hubungan itu memang ada yang dikejar, ada yang mengejar ya. Tapi ketika ngejalin itu semua memang harus ada sebuah timbal balik. Mungkin dulu kamu ngejar dia dan ada imbasnya juga dia yang ngejar kamu di situ. Ini adalah bentuk dari upaya dia untuk bisa selalu dekat dengan sahabat kebahagiaan karena dia tahu manfaatnya ya. Manfaatnya adalah mengenal sahabat kebahagiaan, banyak perubahan di dalam hidupnya dia. Lalu berkaitan dari itu,
Apa sih yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan dari kata hatinya dia yang paling dalam. Tapi ini bukan risalah suara hati ya. Kalau risalah suara hati itu Kevin kartunya hanya ada 3. Dan kita akan cek dari oracle kata hati. Apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan berkaitan dari energi kartu The Magician, Death, dan juga The Fool. Oke. Yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Yang pertama, terkadang aku terjaga karena memikirkan atau khawatir padamu. Orang ini memang terkadang memiliki rasa khawatir yang berlebihan ya sahabat kebahagiaan, dan dia juga rela untuk begadang hanya melihat status sosial media kamu atau lihat WA kamu ya statusnya, apakah masih online atau tidak. Ketika dia ada energi semacam ini memang niatnya dia ya sahabat kebahagiaan, dia memang ada niatan apakah kamu ada komunikasi dengan orang lain atau tidak. Orang ini sebenarnya masih ingin ngobrol sama kamu. Mungkin sahabat kebahagiaan akan merasa heran ketika kamu posting status di WhatsApp atau di Instagram, dia adalah orang yang pertama yang melihat status kamu. Kalau misalkan ada hal semacam itu, dia memang sedang memikirkan kamu dan berusaha pengen update tentang apa yang sedang kamu lakukan untuk saat ini. Kalau hubungan kamu dengan dia, hubungannya lagi diem-dieman, tapi kalian gak saling ngeblokir, tapi dia terus-terusan melihat status profil Instagram atau sosial media kamu. Ini ada indikasi bahwa dia memang sengaja melakukan ini karena dia lagi khawatir sama kamu, karena dia juga memikirkan kamu. Oke, ada sesuatu hal yang dia khawatirkan. Ternyata berkaitan dari rasa khawatirnya dia, dan khawatir ini berada di level force dari ketakutannya dia. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Sorry, aku cuma PHP kamu. Ya, ini adalah hal-hal yang membuat kamu itu kayak ngerasa ragu sama dia. Terkadang dia datang sama kamu memberikan sebuah harapan, namun ketika itu sahabat kebahagiaan mau balas dia mungkin akan berlalu begitu saja. Sebenarnya ada apa sih sama dia? Ya, dia memang sebenarnya tahu ya, dia mendapatkan sebuah keuntungan yang lebih baik ketika kenal sahabat kebahagiaan, banyak perubahan di dalam hidupnya dia. Namun dia seperti berada di kondisi dilema. Ingin mengharapkan sesuatu dari kamu, memberikan harapan sesuatu dari kamu, tapi semuanya tidak bisa tersampaikan, sehingga dia hanya bisa memberikan sebuah harapan palsu sama sahabat kebahagiaan. Namun di lain sisi dia menyesali ketika dia memberikan harapan palsu kepada sahabat kebahagiaan atau PHP, dia menyesali di sini. Dan efeknya apa? Dia menjadi khawatir dan dia takut kehilangan sahabat kebahagiaan. Orang ini memang terkadang ada sisi keanehan ya sahabat kebahagiaan, kayak butuh tapi terkadang gampang ninggalin kamu, masuk lagi, kemudian keluar lagi. On off istilahnya ya. Tapi pada dasarnya dalam pikiran bawah sadarnya dia hanya ingin berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Mungkin untuk saat ini kalian itu lagi kehabisan ide atau bahan cerita, sehingga dia sering memunculkan PHP. Sorry, aku cuma PHP kamu. Bentuk dari ketidakmampuannya dia untuk bisa berkomunikasi atau mencari bahan komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Oke, artinya orang ini memang membutuhkan suasana baru ya. Kalau misalnya diajak ngobrol sama sahabat kebahagiaan atau ngajak ngobrol. Selanjutnya, aku bosan dengan hubungan on-off ini. Ya, dia yang menciptakan hubungan yang on-off, dia yang sendiri yang ngerasa bosan. Kalau berkaitan dari hubungan on-off, paling banyak ini memang efeknya dari diri dia ya. Karena ada kartu The Fool yang mengindikasi tentang kecerobohannya dia atau kebodohannya dia. Ya, ketika dia on off sama sahabat kebahagiaan, sebenarnya dia sendiri yang ngerasain bosan, dia sendiri yang ngerasain gak nyaman. Imbasnya apa? Dia menjadi orang yang gak enak hati sama sahabat kebahagiaan. Yang terkadang sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa, kok lu aneh banget sih, lu yang ngilang sendiri, lu yang datang sendiri. Terus habis itu dia kayak berspekulasi dan juga mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lain. Padahal dia tahu yang sering on off itu dia, bukan sahabat kebahagiaan. Tapi dia mencoba untuk mengalihkan banyak hal. Ya seolah-olah tidak ada permasalahan-permasalahan dari on off ini. Ya on off ini datangnya dari mana? Karena dia kurang bahan
kurang bahan dalam berkomunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Akhirnya yang bisa dia lakukan adalah diem, dan kemudian dia memikirkan kamu, khawatir sama kamu. Kurang bisa dewasa sih. Kurang bisa dewasa untuk menyikapi hal-hal ini ya kepada sahabat kebahagiaan. Lalu ada apa lagi yang ingin dia utarakan sama sahabat kebahagiaan? Waktunya tidak tepat untuk kita. Selalu waktu yang dijadikan alasan buat diri dia ketika dia mungkin lagi off sama kamu. Aku lagi gak ada waktu untuk kamu. Waktunya memang tidak tepat. Ya, ini adalah faktor kesengajaannya dia ya, bahwa dia adalah tipikal orang yang terkadang selalu bisa mencari sebuah alasan untuk menutupi kesalahannya dia atau rasa malunya dia. Dalam lubuk hatinya dia yang paling dalam, dia selalu menyebut waktu yang tidak tepat, sibuk lah atau apalah. Padahal di luar sana, dia itu masih memperhatikan kamu dan masih khawatir dengan kamu. Dia memang tahu dia pernah PHP-in kamu. Dan dia mengaku salah. Sorry, aku cuma PHP-in kamu. Sorry. Bentuk kata maafnya dia yang mengakui bahwa dia salah udah PHP-in kamu. Tapi di lain sisi, dia menyalahkan waktu, dia menyalahkan keadaan. Padahal harapannya dia itu ingin sekali bisa berkomunikasi dengan kamu di kartun The Magician, karena dia sebenarnya ngerasain manfaat yang banyak loh sama sahabat kebahagiaan dari kartu Death, yaitu tentang sebuah transformasi. Kalau berkaitan apakah orang ini akan meninggalkan kamu atau menyudahi kamu, dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Walaupun ada Death, ada kartun The Fool, dia nggak sanggup untuk mengakhiri hubungan sama kamu, karena dia masih ada sisi penasaran di kartu The Magician sama sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya apa yang ingin dia katakan. Aku ingin lebih dari sekedar teman. Oke, mungkin hubungan kamu dengan dia adalah hubungan tanpa status atau hubungan-hubungan lain yang tidak melibatkan sebuah komitmen. Sehingga dia di sini sebenarnya seperti menuntut sesuatu sama sahabat kebahagiaan. Aku nggak mau dijadikan teman doang sama kamu, makanya dia selalu PHP-in sama kamu. Dia mungkin terlalu banyak janji sama sahabat kebahagiaan sehingga sahabat kebahagiaan tidak memberikan sebuah status dalam hubungan ini. Dan akhirnya orang ini tuh melakukan hubungannya itu dengan on off. Dan ini paling banyak adalah orang baru yang kamu ketemui, terutama dari sosial media, atau mungkin juga orang baru yang kamu sudah kenal, namun dulu belum ada sebuah koneksi. Dia memang ingin lebih dari sekedar teman, namun sahabat kebahagiaan mungkin tidak memberikan status hubungan sama dia. Karena sahabat kebahagiaan ngerasa pernah dikecewakan dan pernah di PHP-in diri dia, sehingga sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa lu mah gak jelas orangnya, gak pernah nentu sama aku. Ada sisi jengkelnya dia sama sahabat kebahagiaan, tapi ini adalah ulahnya dia sendiri ya sahabat kebahagiaan ya. Lalu selanjutnya, apa yang ingin dia sampaikan kepada sahabat kebahagiaan? Aku selama ini mencarimu. Dalam pencariannya dia menginginkan sebuah hubungan lebih dari sekedar teman. Namun di lain sisi, orang ini terlalu banyak gengsi sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan tidak menghubungi diri dia, namun kamu tidak ngeblokir diri dia nyariin kamu. Dia berharap kamu komunikasi duluan sama dia. Karena orang ini penuh dengan gengsi. The Fool ini adalah seseorang yang penuh dengan gengsi. Dan energinya dia memang untuk saat ini memang gengsinya itu gede banget sama sahabat kebahagiaan. Ya mudah-mudahan dia bisa mengurangi rasa gengsinya dia, sehingga dia bisa mengutarakan segala sesuatunya dari bentuk perasaan dan emosionalnya dia ya. Oke, selanjutnya. Kamu berbicara padaku melalui lagu. Kamu berbicara padaku melalui lagu. Akhir-akhir ini orang ini sering mendengarkan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang menandakan tentang suasana hati kamu. Ini adalah bentuk upaya dia untuk bisa terhibur. Dia memang kehilangan banyak obrolan sama sahabat kebahagiaan, tidak ada bahan obrolan, sehingga yang bisa dia lakukan adalah mendengarkan lagu-lagu kesukaan kamu, atau mungkin juga lagu-lagu galau yang mewakili perasaannya dia. Dan apa yang terjadi? Dia mungkin upload status di WhatsApp, Instagram, atau sosial media apapun dengan lagu-lagu yang diedit dengan kata-kata tertentu. Ini mencerminkan, merefleksikan tentang jiwanya dia yang sebenarnya menyesali, namun egonya dia masih tinggi. Ini adalah dia. Lalu selanjutnya, apa yang ingin dia sampaikan? Aku tersesat untuk sementara waktu. Oke,
Aku tersesat untuk sementara waktu. Ini adalah salahnya dia, sahabat kebahagiaan. Kenapa dia terlalu banyak gengsi dan terlalu menutupi perasaannya dia, padahal dia mau tapi malu. Akhirnya tersesat sendiri, tidak mendapatkan sebuah status dari sahabat kebahagiaan, ngambek sendiri. Dan yang bisa dia lakukan adalah on off sama sahabat kebahagiaan, lalu menyalahkan waktu. Di luar sana dia menyesali. Di luar sana dia ngerasa bahwa kenapa aku gini banget ya, padahal aku tuh suka sama kamu, tapi kenapa aku memperlakukan kamu tuh kayak caper doang. Dia nyesel. Dia energi kalian udah full. Dia orangnya memang caper banget sama sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya, apa yang ingin dia utarakan? Aku berharap semuanya akan berlalu. Dia berharap sahabat kebahagiaan melupakan tentang hal-hal yang berkaitan dari kekonyolannya dia, kegengsiannya dia ya. Dan sahabat kebahagiaan dia berharap bahwa semuanya berlalu dan kita akan bisa mengulangin lagi dari awal, kita semakin intim lagi. Karena memang keinginan terbesarnya dia adalah aku ingin lebih dari sekedar teman. Lalu selanjutnya, oke, begitu banyak hal yang mengingatkanku padamu. Ya, mau bagaimana lagi ya? Dia selalu mengingatmu karena apa? Setiap lagu yang dia dengarkan mewakili perasaan dan kegalauannya dia, sehingga dia hanya memikirkan kamu saja. Dan orang ini yang Kevin lihat itu memang orangnya memang gengsinya gede ya. Dan dari bentuk ungkapan perasaan emosionalnya dia, terkadang dia itu menjadi orang yang tiba-tiba introvert, tiba-tiba kayak ngurung diri. Tapi di lain sisi dia mengharapkan sesuatu dari kamu, namun orang ini tuh belum memiliki rasa percaya diri. Ya, salah dia ya sahabat kebahagiaan. Kenapa dia tidak menunjukkan sisi keseriusannya dia dan hanya menunjukkan sisi bermainannya dia saja, seperti bermain-main sama kamu. Padahal di lain sisi dia ingin hubungannya itu lebih dari sekedar teman. Dan ini rata-rata paling banyak adalah orang baru kamu atau orang yang baru kamu kenal. Oke, ini adalah kata hatinya dia, seseorang yang mungkin sedang kamu pikirkan dan paling banyak adalah orang baru. Ya, jika sahabat kebahagiaan memang merasa dia serius sama kamu, buktikan bahwa dia serius, jangan cuma PHP doang. Ada kalanya kita memberikan sebuah umpan dan pancingan kepada orang yang ingin mendekat kita. Jangan sampai kita itu hanya dipermainkan saja atau hanya dimanfaatkan saja. Kita harus bisa menjadi orang yang cerdas dalam mengenal cinta. Kita boleh dikejar, kita boleh mengejar, namun kita juga harus punya strategi dalam cinta. Agar apa? Kita tidak mendapatkan sebuah resiko, yaitu patah hati atau dikecewakan. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye, matai mas yo.